Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih sudah bergabung dalam forum diskusi ilmiah kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas dan mendiskusikan jurnal yang secara langsung mempresentasikan dinamika proyek infrastruktur besar di Indonesia, khususnya dalam konteks peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan fondasi dalam kondisi lapangan yang penuh tantangan. Topik diskusi kita ambil dari jurnal berjudul Implementasi Last Planner System Pekerjaan Berpel Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Petung Jambi Seksi 2B. Mengapa topik ini menarik dan penting untuk dibahas? Karena pekerjaan Berpel sendiri sebagian bagian dari struktur pondasi jembatan dan bangunan berat merupakan salah satu pekerjaan paling krusial berisiko tinggi dalam proyek infrastruktur. Pekerjaan ini sangat bergantung pada banyak faktor seperti kondisi cuaca, ketersediaan alat berat, serta kesiapan logistik dan desain. Dalam prakteknya, keterlambatan pekerjaan berproyek sering menjadi bottleneck dalam rangkaian proyek secara keseluruhan. Jika fondasi tertunda, maka pekerjaan superstruktur pasti akan terdampak. Yang membuat jurnal ini menonjol adalah bagaimana penulis menerapkan pendekatan Lean Construction melalui metode Last Planner System untuk menjawab persoalan klasik di lapangan, yaitu keterlambatan, ketidakefisien sumber daya, dan deviasi rencana terhadap realisasi. LPS sendiri merupakan pendekatan manajemen produksi yang menekankan kolaborasi, keandalan jadwal, dan pengendalian berbasis kondisi yang nyata, bukan hanya pada perencanaan makro dan dokumen kontrak. Jurnal ini sendiri ditulis berdasarkan studi kasus aktual di lapangan pada pekerjaan PIR P12 selama 7 minggu pelaksanaan proyek. Nah, untuk membuka diskusi, saya persilakan Mas Febri untuk menyampaikan tinjauan dari sisi metodologi dan kerangka kerja LPS yang diterapkan dalam studi ini. Baik, terima kasih Mas Alid. Jadi berdasarkan dari jurnal tersebut, penelitian ini memang menggunakan pendekatan studi kasus lapangan selama minggu ke-27 hingga minggu ke-33 pada tahun 2025 ini. Pada pekerjaan bore pile di area lokasi PIR P12 yang dilakukan pada saat musim hujan. Yang menarik dari sisi metodologi adalah bagaimana penulis mengimplementasikan Last Planner System atau LPS secara menyeluruh, sesuai prinsip Lean Construction. Tahapan LPS ini dimulai dari yang pertama itu master schedule, di mana master schedule ini akan digunakan sebagai rencana makro untuk seluruh pekerjaan. Yang kedua, untuk fase planning digunakan untuk memecah tahapan pekerjaan ke dalam fase-fase operasional. Yang ketiga, full planning untuk menggunakan pendekatan mundur dari target penyelesaian untuk menentukan pekerjaan yang benar-benar diperlukan. Yang keempat, ada look ahead planning. Jadi look ahead planning ini berfokus pada 3 sampai 6 minggu ke depan dan menganalisis constraint atau hambatan. Dan yang terakhir itu ada weekly work planning, digunakan sebagai perencanaan mingguan yang berisi tugas-tugas yang siap dikerjakan atau ready to work. Jadi nanti setiap minggunya itu dilakukan evaluasi terhadap persen plan complete atau PPC dan identifikasi penyebab keterlambatan melalui reason for non-completion atau RNC. Pendekatan ini sangat aplikatif karena melibatkan semua tim, dari engineer, HSE, hingga pelaksana lapangan dalam menyusun dan meninjau rencana. Dengan kata lain, sistem ini memindahkan tanggung jawab perencanaan lebih dekat ke pelaku lapangan yang paling tahu kondisi nyata. Mungkin untuk selanjutnya akan di ini Mas untuk Baik, analisis PPC. terima kasih Mas Febri. Penjelasanmu tadi memberikan gambaran yang sangat sistematis. Sekarang mari kita bahas hasil nyata dari penerapan LPS tersebut. Mas Fadil, bisa dijelaskan bagaimana implementasi LPS mempengaruhi performa proyek? Baik, terima kasih Mas Alif atas kesempatannya. Saya Dwi Fadil. Izin saya teruskan penjelasan dari Mas Febri tadi. Mungkin langsung saja ke jawaban dari pertanyaan Mas Alif tadi, bagaimana implementasi LPS dapat mempengaruhi performa proyek. Jadi dari data yang tadi yang disajikan dalam jurnal yang kita buat, itu nilai PPC atau percent plan complete di minggu pertama untuk pekerjaan bore pile, yakni di minggu ke-27 dalam master schedule, itu hanya mencapai 33%. Ini menandakan bahwa 2/3 pekerjaan itu tidak selesai sesuai dengan rencana. Namun setelah kita lakukan perbaikan dalam sistem perencanaan, termasuk di dalamnya ada validasi constraint, full planning yang lebih realistis, dan rapat koordinasi harian kita adakan,
nilai PPC ini meningkat secara drastis hingga mencapai 150% di minggu ke-33. Jadi peningkatan ini menunjukkan bahwa proyek itu tidak hanya mengejar keterlambatan, tapi juga mampu melakukan percepatan kerja secara terukur dan terencana. Perlu dicatat juga bahwa percepatan ini terjadi tanpa menambah shift kerja atau menambah jam lembur secara signifikan. Artinya efektivitas bukan hanya soal tenaga kerja, tetapi juga soal sistem kerja yang lebih lean dan kolaboratif. Saya juga ingin menyoroti penggunaan sticky notes berwarna dan pool planning board itu juga dapat membantu seluruh tim untuk memvisualisasikan aktivitas. Mungkin itu Mas Alif. Saya Baik, kembali ke moderator. sangat insightful ya. Tapi tentu saja peningkatan PPC ini tidak lepas dari upaya identifikasi dan eliminasi hambatan. Saya sendiri akan melanjutkan diskusi ini dengan membahas faktor-faktor keterlambatan berdasarkan analisis RRG. Berdasarkan Junar, terdapat tiga penyebab utama keterlambatan, yaitu cuaca ekstrim di mana curah hujan tertinggi terjadi pada lebih dari 60 hari selama periodik pekerjaan pelaksanaan. Ini berdampak juga langsung kepada aktivitas pengeboran dan pengecoran yang membutuhkan kondisi kering dan stabil. Kemudian ada kerusakan peralatan terjadi karena pada mesin bor, utama minggu ke-27 dan 30, dampaknya sangat besar karena tidak adanya backup unit yang menyebabkan antrian pekerjaan dan idle time. Kemudian adanya perubahan desain di mana titik layout juga berubah di tengah pelaksanaan menyebabkan rework dan penyesuaian ulang metode pelaksanaan. Ini juga menunjukkan bahwa desain belum sepenuhnya look saat pelaksanaan dimulai. Nah, kemudian penulis kita juga menyarankan untuk cost trend analisis harus lebih aktif dilakukan bahkan pada tahap awal look ahead. Artinya setiap kendala baik itu peralatan, tenaga kerja hingga dokumen desain harus diidentifikasi sebelum masuk ke weekly plan. Baik, mungkin terima kasih untuk pembahasan yang sangat berbobot ini. Izinkan saya menyimpulkan beberapa poin diskusi kita hari ini, di mana yang pertama, less planner system ini terbukti efektif, meningkatkan keandalan pelaksanaan proyek profile, bahkan dalam kondisi teknis dan kompleks seperti musim hujan. Kemudian implementasi LPS ini mendorong budaya kolaboratif dan partisipatif dengan perlibatan langsung tim lapangan dan dalam proses perencanaan dan evaluasi mingguan. Kemudian adanya PPC ini sebagai indikator kinerja keberhasilan mencerminkan efektivitas sistem perencanaan. Sementara RNC ini membantu tim dalam evaluasi berkelanjutan dan perbaikan proses. Kedepannya mungkin pendekatan ini diperkuat dengan integrasi analisis, biaya, produktivitas kerja, dan juga bahkan penggunaan BIM 4D untuk simulasi, optimasi, dan berbasis model. Baik, Mas Febri, Mas Fadil, ada tanggapan lain? Baik Mas, kalau dari saya pribadi mungkin sangat sepakat jurnal ini atau penggunaan LPS ini juga dapat diterapkan untuk proyek-proyek infrastruktur berat lainnya seperti jalan tol, bendungan, atau jembatan panjang. Dan juga untuk poin-poin yang disampaikan Mas Fadil itu saya sangat setuju karena penerapan LPS ini khususnya yang kita ini untuk Borpel sangat meningkatkan produktivitas dan dapat memprediksi kendala-kendala yang akan terjadi nantinya pada saat kita mengeksekusi. Terima kasih Mas. Eh, Sedikit menambahkan Mas Alif. Jadi menurut saya ada hal penting juga bahwa bagi organisasi untuk melatih tim mereka dalam penerapan prinsip Lean dan LPS ini sejak awal. Karena penerapan ini, transformasi ini membutuhkan komitmen dan pemahaman lintas unit kerja dalam suatu proyek, Mas. Mungkin itu Baik, aja, Mas. Terima kasih, baik. Mas. Mungkin juga menurut saya juga studi selanjutnya bisa membandingkan antara proyek yang tidak menggunakan LPS agar pembandingnya lebih kuat dan memberi dampak terhadap kebijakan manajemen proyek. Mungkin terima kasih atas kontribusinya Mas Febri dan Mas Fadil. Diskusi ini sangat memperkaya dan menguatkan urgensi transformasi manajemen kita untuk lean construction di Indonesia sendiri. Kita kita akhiri diskusi ini sampai bertemu di selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Mas Fadil, Mas Dwi.